Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Ngabar TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tetap sehat dan tetap juga istiqomah dalam iman dan Islam. Tema hari ini adalah tentang bagaimana keharusan kita umat Islam untuk mencari ilmu, menuntut ilmu setinggi mungkin, dan juga bagaimana pendidikan anak. Maka dua-duanya bisa kita laksanakan. Nah, kalau kita lihat sesungguhnya agama Islam memberikan anjuran yang sangat tinggi kepada umat untuk berpendidikan tinggi. Tidak saja pada laki-laki tapi juga kepada perempuan. Misalnya ada hadis yang berbunyi, Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Nah, kaitannya dengan pendidikan tinggi di level S1, S2, dan S3 itu adalah pendidikan formal. Dan itu boleh-boleh saja seorang perempuan untuk berpendidikan tinggi. Karena memang kalau kita lihat secara formal, agama sekaligus juga negara kita memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpendidikan tinggi. Tetapi Islam juga memiliki garis, jangan sampai kemudian ketika orang berpendidikan tinggi, dia memiliki niat yang pendek, misalnya hanya sekedar ingin mendapatkan gelar saja. Karena kemanfaatan sebuah ilmu itu akan dilihat dari apa? Dari apakah seseorang itu sudah betul-betul mengamalkan dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Kalau seseorang itu misalnya dalam hidupnya selalu dirindukan kehadirannya dan dibutuhkan oleh masyarakat, itulah sesungguhnya dia sudah memberikan manfaat yang banyak untuk sekian banyak orang. Maka sekali lagi saya mendorong kepada seluruh umat Islam untuk berpendidikan tinggi, baik laki-laki maupun perempuan, pendidikan formal maupun juga pendidikan non formal. Misalnya penting juga bagi seluruh santri di sini ya, khususnya santriwati putri, untuk selain berpendidikan tinggi juga dia terus mengasah skill. Contohnya saja santri-santri putri di sini ada yang memiliki sekian banyak kelebihan. Ada yang memiliki kelebihan IT, ada juga yang memiliki kelebihan musik, ada yang memiliki kelebihan tata boga. Nah, jadi semua kelebihan-kelebihan ini, skill-skill ini bisa dipelajari, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Sebagai seorang perempuan, kita tahu bahwa menjadi wanita itu profesi yang mulia. Maksudnya apa? Karena tertumpunya generasi-generasi setelah periode ini kita akan sangat tertumpu pada perempuan. Karena perempuan, wanita itu adalah makhluk Allah yang diberi amanah rahim. Itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, rahim ini oleh Allah diberi amanah kepada perempuan untuk dijaga ya, untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Nah, ini sesungguhnya misi peradaban Islam itu juga ada di perempuan. Karena wanita punya kodrat untuk hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Maka dua-duanya ini harus sama-sama sejalan. Maka aspek pendidikan ini sejak dini itu ada pada perempuan. Dimensi motherhood itu ada pada perempuan. Nanti setelah 2 tahun, nah ini bagaimana seorang ayah kemudian juga harus terlibat. Maka kita sedih sekali kalau misalnya di Indonesia ini ada julukan gitu ya, bahwa Indonesia termasuk fatherless country. Negara yang selama ini ayahnya kurang banyak hadir dalam keluarga. Padahal dia memiliki posisi yang sangat strategis, mengajarkan tentang visi hidup, mengajarkan tentang masa depan, ya, mengajarkan tentang bagaimana cita-cita. Itu ayah yang memberikan guidance atau petunjuk. Nah, dua-duanya kalau kita lihat dalam pribadi Nabi,
Kita tahu Nabi Muhammad sudah tidak punya ayah, tetapi sosok kakeknya, sosok pamannya, sosok para keluarga besarnya ini sangat mendukung bagaimana pengasuhan yang ada dalam pribadi Nabi. Jadi kata kuncinya dalam pendidikan itu sesungguhnya kalau kita lihat dari profil Nabi adalah dari akhlaknya. Maka sekali lagi kalau kita lihat bahwa orang berpengetahuan itu kuncinya adalah akhlak. Kita ingat bagaimana Nabi bersabda, "Ma yazdad ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Maka orang berilmu itu seharusnya dekat, semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Pesan saya kepada seluruh anak-anakku, alumni dan juga kepada seluruh santri, istiqomahlah dengan nilai-nilai agama Islam, perintah Allah, ya, kemudian juga jauhi seluruh larangannya, dan kemudian banyak sholawat, dan kemudian juga yang terakhir, tanamkan nilai-nilai Pancajiwa Pondok yang 5 itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan tetap dalam iman dan Islam, selamat dan bahagia dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.